Hai, annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Riani dari Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Riau. Nah, kali ini saya akan membahas tentang 10 karya sejarah yang fenomenal di Indonesia. Nah, ayo kita simak. Nah, yang pertama yaitu Kereta Setan De Due Volkswagen Autopioniers van Insulin. Nah, buku ini berbahasa Belanda yang diterbitkan oleh F.F. Habnet pada tahun 1977 yang menguraikan berbagai fenomena bersejarah seputar dunia otomotif pada masa kolonial Belanda. Salah satu fenomena dalam buku ini yang menjadi tonggak bersejarah bagi perkembangan industri otomotif di Indonesia yakni pembelian sepeda motor yang dilakukan untuk pertama kalinya di Hindia Belanda oleh John C. Potter pada tahun 1893. Setahun setelahnya, terjadi pula peristiwa dalam dunia otomotif yang tak kalah fenomenal, yakni pembelian mobil yang diklaim menjadi yang pertama di Hindia Belanda oleh Susuhunan Pakubono X. Tak ketinggalan, buku ini juga menguraikan aktivitas industri otomotif di Hindia Belanda berupa perakitan maupun pengimporan mobil yang dilakukan oleh beberapa perusahaan seperti General Motors, NV Foch and Rance, and NV Velodrome. Nah, yang kedua yaitu Bumi Manusia. Siapa sih yang tidak kenal dengan Bumi Manusia? Buku ini pertama kali diterbitkan oleh Hasta Mitra pada tahun 1980 yang ditulis oleh Pramudia Anantatur yang berlatar awal abad ke-19 dan abad ke-20 yang menceritakan seorang pemuda Jawa keturunan ningrat bernama Mingke. Mingke bukanlah nama yang sebenarnya, tapi berasal dari kata monkey atau monyet yang digunakan untuk panggilan si tokoh utama yang diberikan oleh gurunya. Tokoh Mingke merupakan anak seorang bupati yang bersekolah di HBS Surabaya. Bumi Manusia menggambarkan karakter Mingke sebagai pemuda yang revolusioner, kerap menantang ketidakadilan terhadap bangsanya. Pram dalam tetralogi pertamanya menggambarkan betapa terpuruknya kondisi pribumi dalam hegemoni kolonial. Adanya penindasan semena-mena, pergundikan, dan munculnya strata sosial yang menempatkan pribumi di kelas paling rendah. Kondisi seperti ini membuat Mingke melakukan perlawanan dengan membuat tulisan-tulisan di surat kabar. Yang ketiga yaitu Arus Balik, sebuah novel karya juga dari Pramudia Anantatur yang menceritakan Nusantara di masa kejayaannya. Setelah jatuhnya Kerajaan Majapahit pada tahun 1478 Masehi, membuat Nusantara harus menghadapi kenyataan yang terbalik. Pada zaman Majapahit, Nusantara merupakan kesatuan maritim dan kerajaan laut terbesar di dunia. Namun, arus berbalik. Utara menguasai selatan dan menguasai kehidupan Nusantara dan menimbulkan perpecahan. Hingga pada akhirnya, Indonesia dan sekitarnya harus menerima kenyataan sekian abad lamanya telah dijajah. Buku Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan, karya Muhammad Abduh. Buku ini mengulas mengenai perlawanan terhadap imperialisme, kolonialisme Eropa di Sulawesi Selatan. Rentang waktu mulai abad ke-18 hingga ke-20, ketika nasionalisme Indonesia sudah tumbuh. Juga ditulis peran kerajaan-kerajaan dalam perlawanan terhadap Belanda seperti Bone, Goa, Luwu, dan sebagainya. Pada awal abad ke-20, semua kerajaan di Sulawesi Selatan bangkit melawan usaha perang Pasifik yang dilancarkan oleh Hindia Belanda. Perlawanan berakhir 1917. Pergerakan nasional yang berkembang di Pulau Jawa pengaruhnya sampai pula di Sulawesi Selatan. Buku yang kelima ada Islam dan Masyarakat, karya dari Taufik Abdullah yang terkenal, mengulas tentang pandangan asing mengenai Islam di Minangkabau pada masa kolonial. Sejak pertengahan abad ke-19 telah banyak usul agar pendidikan Belanda disebarkan di Sumatera Barat. Dengan pendidikan Barat Islam yang negatif, bagi Belanda dapat dinetralisir. Oleh karena itu, tahun 1850-an didirikanlah sekolah raja di Bukit Tinggi. Ketakutan Belanda pada masa kekuatan Islam tidak hanya berdasarkan pengalaman perang Padri dan pemberontakan-pemberontakan yang sporadis. Kekhawatiran ini berdasarkan pengamatan asisten residen Verkerk Pistorius tentang pengaruh ulama. Ada dua hal yang dilihatnya, yaitu pengaruh surau mulai dari mengaji Quran sampai tingkat pesantren sangat besar. Kedua, di tempat pemerintahan harta pusaka dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu berdasarkan ketentuan adat, dan yang kedua harta pencarian berdasarkan hukum Islam. Nah, yang keenam yaitu Babat Giyanti, sumber sejarah dan karya agung sastra Jawa, karya dari Profesor Dr. M. Cherry Cleves, Paha.
Buku ini menceritakan sejarah Jawa dari runtuhnya Keraton Kartasura pada tahun 1742 dan kembalinya Susuhunan Pakubuwana II kepada keratonnya pada akhir tahun sampai akhir Perang Saudara pada tahun 1757, serta kunjungan Natakusuma atau Pangeran Juru ke Surakarta pada tahun 1758. Babad Giyanti secara detail juga bercerita tentang kejadian intern dalam lingkungan Jawa dan jauh lebih dekat kepada lingkungan itu dibandingkan sumber-sumber Belanda. Nah, sejarah Jawa dari 1742 sampai 1758 merupakan periode yang penting dan menentukan dalam rangka sejarah Jawa maupun dalam rangka sejarah Kepulauan Indonesia pada umumnya, sehingga buku Babad Giyanti semakin penting sebagai kunci pokok untuk menelusuri dan memahami sejarah. Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia. Nah, adalah karya dari Cindy Adam, yaitu autobiografi atau semi-autobiografi atau biografi Soekarno yang berarti kisah kehidupan Soekarno, dengan rentang waktu antara kehidupan Soekarno sampai beberapa tahun sebelum kejatuhan Soekarno dari kekuasaan. Soekarno tampil sebagai sosok yang mempesona bangsa Indonesia, sekaligus hadir dengan berbagai kontroversinya. Apapun sejarah telah mencatat peran Bung Karno untuk bangsa ini. Kini mereka yang tak sempat berjumpa Bung Karno secara langsung bisa menelusuri berbagai kepustakaan tentang beragam sisi kehidupan sang proklamator di buku ini. Buku Renville tahun 1991 karya dari Ida Ana Agung Gede Agung ini mengulas mengenai perjanjian Renville. Persetujuan ini sebagai suatu peristiwa menentukan bagi penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada RIS, Republik Indonesia Serikat. Semula pemerintahan Belanda ingin bahwa persoalan Indonesia hanya urusan dalam negeri. Belanda mencegah internasionalisasi sengketa Indonesia-Belanda, namun usaha itu gagal. Dalam pembicaraan di Renville, Dewan Keamanan menjadi penengah. Yang kesembilan ada buku Sejarah Maluku, Banda Neira, Ternate, Tidore, dan Ambon pada tahun 2005, yaitu karangan Des Alwi mengungkap mengenai wilayah Indonesia bagian timur yaitu Kepulauan Banda, Ternate, Tidore, dan Ambon. Diawali dengan tahun 1614, 1720, 1810, 1891 ketika terjadi letusan gunung berapi, dan letusan terakhir terjadi pada 8 Mei 1988. Wilayah cakupan bagian Indonesia Timur yang cukup luas, yang terdiri dari beberapa pulau yang kurang mendapat perhatian selama ini, terutama ketika kekuasaan sentralistik pada masa baru lalu. Buku ini bukan saja mendeskripsikan tentang keadaan alam dan para penjajah yang menjarah rempah-rempah di kepulauan ini, namun juga mengisahkan tokoh-tokoh nasionalis seperti Bung Hatta, Syahrir, Iwakusuma Sumantri, dan Cipto Mangunkusumo ketika mereka dibuang ke pulau itu. Nah, tiba di buku terakhir, yaitu yang ke-10, Revolusi Pemuda, Pendudukan Jepang, dan Perlawanan di Jawa tahun 1944 sampai dengan 1946. Benedict Anderson, dan dalam bukunya, Revolusi Pemuda mengulas tentang peran revolusioner para pemuda Indonesia yang menjadi militan dan diciptakan oleh faktor-faktor kebudayaan tradisional dan pendudukan Jepang yang mempengaruhi kesadaran pemuda. Ben juga merekam mengenai perdebatan para pemuda kala itu seperti Sultan Syahrir dan Tan Malaka. Wow, banyak juga ya, 10 karya-karya sejarah yang fenomenal di Indonesia. Apakah ada yang lain? Silahkan dicari tahu ya sendiri di Google. Itulah pembahasan 10 karya-karya sejarah fenomenal di Indonesia. Baiklah, terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.